Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin bawa satu film horor unik yang bercerita tentang mitos lokal sesosok makhluk menyeramkan di dalam hutan. Sekilas, makhluk bernama Virago ini mirip seperti legenda urban, tapi di balik wujud raksasanya, tersimpan plot twist psikologis yang bakal bikin kalian mikir keras. Tanpa basa-basi lagi, ini dia alur cerita film Slapface. Di pembukaan film, kita sebagai penonton diperlihatkan seorang bocah bernama Lucas sedang melakukan slapface atau menampar wajah bergantian dengan kakak kandungnya yang bernama Tom. Pada prolog film, diberitahu jika ada makhluk yang bernama Virago, merupakan makhluk buas yang gemar menghabisi orang tua anak yang malang. Dan juga beberapa surat kabar menjelaskan seorang ayah mencari anaknya yang hilang dan seorang anak menemukan sebuah kapak penuh dengan sirup marjan rasa pandan. Pagi hari di kediaman Tom dan Lucas, nampak kedua kakak beradik ini akan bersiap-siap untuk melanjutkan kegiatan mereka. Tom sendiri bekerja sebagai buruh harian di sebuah tambang, dan setiap pagi akan dijemput oleh rekan-rekannya dengan sebuah truk pickup. Sementara Lucas sendiri akan mencari kegiatan lain di luar rumah untuk menghabiskan rasa bosan dan kesepiannya. Ia pergi ke perpustakaan terdekat untuk mencari artikel di internet perihal mitos dan desas-desus tentang rumah penyihir Virago yang tidak begitu jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Pada akhirnya Lucas memberanikan diri untuk mendatangi gedung terbengkalai yang diyakini sebagai rumah dari makhluk Virago tersebut. Entah apa yang ingin dilakukannya, ternyata di halaman depan dari bangunan kosong tersebut, Lucas menggali lubang lalu meletakkan foto dirinya bersama si ibu kandung yang telah tiada. Ia bahkan mengeluarkan cairan dari tangannya yang ditetesi di atas foto itu untuk membuat sebuah permintaan agar bisa melihat ibunya kembali. Nah gengs, dalam kacamata psikologi, aksi Lucas ini menggambarkan fenomena magical thinking atau pemikiran magis pada anak yang mengalami unresolved grief atau duka tak terselesaikan. Akibat trauma mendalam ditinggal sosok ibu, seorang anak cenderung menciptakan ritual fantasi sebagai pelarian impulsif demi memenuhi dahaga emosional dan rasa kesepiannya. Malam hari di sebuah tempat nongki santai, terlihat Tom tengah duduk sendirian di sana. Tom melihat seorang cewek TOP-BGT yang tengah memesan minuman juga. Karena kelamaan jomblo dan sendiri, Tom mencoba menggoda wanita tersebut yang bernama Anna. Dan tampaknya Mimin harus belajar nih kepada Tom. Dalam hitungan detik, ia bisa mencuri perhatian dari Anna. Namun dalam momen kedekatan tersebut, Sheriff wilayah setempat menghampiri Tom dan mengajak Tom ngobrol di luar. Di luar tempat nongki tersebut, Sheriff memberitahu Tom jika ia menemukan Lucas terlihat sedang berlarian di dalam hutan dengan beberapa orang lainnya. Menurut Sheriff, mungkin saja Lucas melakukan sebuah kenakalan. Dan untungnya, Sheriff langsung membawa Lucas, serta meminta Tom untuk memperingatkan Lucas agar tidak membuat permasalahan di wilayahnya. Dalam percakapan antara Sheriff yang bernama John ini dengan Tom, kita jadi tahu jika John dekat dengan keluarga Tom ini, terlebih dengan mendiang ibu Tom yang bernama Nora. Diketahui juga jika Tom pernah dihukum dan mendapatkan keringanan bebas bersyarat atas rekomendasi dari John juga. John juga menegaskan ia tidak ingin Lucas dan Tom menjadi seperti ayah mereka berdua. Ternyata kedua orang tua dari Tom dan Lucas telah tiada akibat suatu hal, yang mana sekarang Lucas dan Tom hanya tinggal berdua saja di rumah peninggalan orang tua mereka. She don't want your boys to. You maybe want to take Lucas fishing. I have my job. I know he looks up to you. Running out of get out of jail free cards. Sesampainya di rumah, Lucas dan Tom kembali melakukan slapface sebagai bentuk dari kedisiplinan dan komunikasinya dengan Lucas itu sendiri menurut Tom. Dan menurut Mimin sendiri, Lucas dan Tom melakukan permainan slapface atau saling menampar wajah sebagai maladaptive coping mechanism, mekanisme pelarian yang menyimpang untuk mengatasi rasa duka dan stres mereka sendiri. Ngerinya, dalam ilmu psikologi, ini memicu fenomena trauma bonding serta normalization of abuse.
Karena terbiasa disakiti sejak kecil, mental Lukas jadi rusak dan mulai menganggap kalau kekerasan fisik adalah bentuk komunikasi dan kasih sayang yang wajar. Sementara rasa duka dan stres yang dipendam tanpa penanganan yang benar, alias repressed emotion, pasti akan mencari jalan keluar yang merusak. Tom melarikannya ke alkohol dan kekerasan. Trying to get arrested. Get out of jail free cards. Serious. Go to bed. Saat kembali dari berbincang sejenak dengan Tom, Lukas kaget melihat di kamar Tom ada seorang wanita, yaitu Anna. Kok bisa? Ya ndak tahu, jangan tanya Mimin. Anna bersimpati melihat Lukas yang usai bermain slap face dengan Tom tersebut. Dan di esok paginya, Anna mencoba berbaur dengan memasak bekal sarapan pagi untuk Lukas dan juga Tom. Namun mungkin saja Lukas kurang menyukai kehadiran Anna di antara mereka dan mengabaikan Anna. Dan adegan berpindah ke dalam hutan, di mana terlihat Lukas berteriak meminta tolong serta tengah dikejar oleh 3 wanita yang mungkin saja kesemsem dengan Lukas. Tapi tampaknya tidak. Ketiga wanita merupakan orang-orang yang kerap mengisenyi Lukas, bernama Rose dan kembarannya Donna, serta satu wanita lagi bernama Moriah. Mereka bertiga membuat sebuah perjanjian kepada Lukas. Jika ingin mereka menghentikan keisengannya kepada Lukas, Lukas harus mengambilkan mereka satu barang unik di bangunan terbengkalai yang disinyalir merupakan tempat tinggal dari Virago. Say you're sorry. I don't believe you. Stop stalking Mariah, little turd face. And say yes! We can make him pull his pants down. Singkat cerita, pergilah Lukas bersama 3 wanita tersebut ke tempat bangunan dari Virago yang dimaksud. Lukas masuk sendirian ke dalam bangunan tersebut. Di dalam bangunan itu, Lukas mulai berjalan perlahan untuk mencari benda yang akan diberikan kepada kelompok Moriah tadi. Lukas masuk lebih dalam ke dalam, melihat banyak barang-barang bekas di dalamnya. Dan Lukas mengambil sebuah pernak-pernik kecil yang berlumuran cairan merah. Sementara di kediaman Tom dan Anna yang hari itu baru selesai cikadul, Anna meminta izin kepada Tom jika ia ingin pergi ke kota. Anna mengajak Tom untuk pindah ke kota dan meninggalkan rumah pinggir hutan ini. Namun Tom menolak hal itu. Menurut Tom, ini adalah satu-satunya peninggalan dari orang tuanya. Selain itu, Tom juga sudah nyaman hidup di pinggir hutan, serta juga memiliki senjata untuk menjaga diri Tom dan Lukas. Sementara Lukas yang terbangun dan di sampingnya telah ada Moriah yang membawa Lukas keluar dari bangunan Virago. Ternyata Moriah ini memiliki rasa kepada Lukas. Namun ia tidak ingin Rose dan Donna tahu hubungan mereka. Dan I don't want us to break up. Or something. yang mau ikut Mimin ke bulan, daftar dulu yuk. Sementara Tom sedang mengajari Anna untuk menembak dengan senjata milik peninggalan ayah Tom. Okay. Oh, Alright, so keep it bent in your elbow. A little wider. Spread your legs a little bit. Saat di malam hari, makan malam bersama, Anna bertanya apa yang terjadi dengan tangan Lukas yang dibalut perban. Tapi Tom menyampaikan jika itu hanyalah sebuah kenakalan anak laki-laki biasa. Sayup-sayup, Lukas berkata jika ia melihat monster hari ini. Namun meralat ucapannya dengan menyebutkan jika ia tidak sengaja melukai dirinya sendiri. Secara psikologis, di sini Lukas mulai memperlihatkan emotional withdrawal dan kebingungan persepsi akibat trauma disosiasi. Meski berulang kali Tom meminta Anna untuk tidak memikirkannya, namun Anna tetap peduli dan mencoba membantu dengan akan memberikan es atau yodium. Tapi tindakan dari Anna kembali dicegat oleh Tom dengan menyebutkan biarkan Lukas mengobati dirinya sendiri, yang membuat Lukas pun pergi meninggalkan Tom dan Anna berdua. Besok paginya, Moriah diam-diam mendatangi kediaman dari Lukas. Ia bertemu dengan Tom. Tom menyebutkan jika Lukas tidak di rumah. Sementara Lukas sendiri tengah sendirian di tengah hutan sambil melantunkan gumaman tentang Virago ataupun kalimat yang biasa digunakan untuk memanggil Virago. Saat itu juga Lukas melihat bunga si Holly yang memiliki warna biru kehijauan keperakan, memiliki daun pelindung yang tajam dan berduri, membentuk pola seperti bintang atau mahkota berduri di sekeliling kepala bunganya.
Lukas mengikuti arah jejak bunga si Holly tersebut yang menuju ke gedung kosong tempat tinggal Virago. Lukas pun kembali masuk ke dalam gedung kosong tersebut, entah apa yang dipikirkannya. Di dalam sana, ia melihat sebuah lampu teplok. Lukas yang mendengar suara benturan di dalam bangunan tersebut kaget dan langsung berlari keluar dari gedung itu. Lukas digendong dan dibawa oleh sosok Virago ke tepian sebuah telaga, dan di sana ia tidak menyakiti Lukas, menurunkannya, dan hanya berdiri mematung. Lukas merasa Virago bukanlah ancaman baginya dan mencoba mendekatkan dirinya kepada Virago. Sampai malam harinya, Lukas dan Virago kembali ke bangunan dengan menyalakan lampu teplok berdua. Esok harinya, Tom memanggil Lukas yang baru saja kembali. Tom bertanya apakah Lukas memiliki rahasia dengan menunjukkan bunga si Holly kepada Lukas. Tom juga menyebutkan jika Moria datang dengan membawakan bunga ini. Tampaknya Lukas kurang suka jika Tom ingin tahu dengan urusannya, lalu pergi meninggalkan Tom dengan sedikit umpatan. Lukas yang di dalam rumah dihampiri oleh Anna. Anna kembali mencoba mengakrabkan diri dengan Lukas sambil basa-basi jika Moria menyelinap ke rumah hanya untuk memberikan bunga si Holly. Tapi itu diabaikan oleh Lukas sambil bernyanyi tentang Virago. Anna bertanya apakah Virago adalah monster yang menyakiti Lukas seperti yang Lukas katakan. Lukas berkilah jika Virago adalah temannya dan tidak menyakiti Lukas sama sekali. Anna mencoba tetap mempertahankan obrolan mereka dengan menyebutkan jika dia adalah penyihir dengan menunjukkan sebuah kalung wikan kepada Lukas. Cerita dari Anna ini membuat Lukas tertarik untuk ngobrol bersama Anna. Bahkan Anna melanjutkan bualannya dengan menyebutkan jika ayahnya adalah seorang evangelis, agar tetap bisa mempertahankan obrolan itu dengan Lukas, yang pada akhirnya Lukas sedikit terbuka kepada Anna dengan memberitahu Anna jika kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia. Di malam hari, usai kebersamaan dari Tom dan Anna, Lukas menghubungi Moria untuk bercerita jika Tom memiliki seorang pacar baru. Dalam percakapan antara Moria dan Lukas, Moria harus berpura-pura membenci Lukas di depan Donna dan juga Rose, karena menurut Moria hanya mereka berdualah teman dari Moria. Di sela pembicaraan telepon dari Moria dan Lukas, Lukas menyadari jika ada sesuatu di luar rumahnya. They're my only friends. You know how it is. Namun ketenangan dari hubungan Tom dan Anna berakhir di malam hari itu. Di saat Tom dan Anna bertengkar hebat, disebabkan menurut Tom, Anna terlalu ingin tahu apa yang dilakukan oleh Lukas. Pertengkaran itu terdengar sampai ke kamar Lukas, dan diakhiri Anna pergi malam itu dari kediaman Tom dan Lukas. Besok harinya, Lukas mendatangi tempat Moria yang sedang berenang bersama Rose dan Donna. Hari itu, Lukas hanya bermaksud memberikan benda yang ia dapati di dalam gedung kosong tempat tinggal Virago tempo hari. Namun reaksi penolakan dari Rose dan Donna juga memancing Moria untuk mengusir Lukas dari tempat mereka berenang itu. Bahkan Moria juga ikut-ikutan membuli Lukas, yang akhirnya membuat Lukas memutuskan untuk pergi meninggalkan ketiga wanita itu. Saat kembali ke rumahnya, Lukas melihat Tom yang sedang tidur, dan Lukas juga menemukan senjata peninggalan si ayah di sana. Lukas membawa senjata itu dan kembali mengikuti jejak dari bunga si Holly. Pada akhirnya, Lukas memberanikan diri untuk terus bertemu dengan makhluk Virago itu setiap harinya, hanya untuk sekedar ngobrol dan bermain. Nah gengs, penolakan sosial berulang atau social rejection yang dialami Lukas dari teman sebayanya makin mendorong dirinya mencari figur pelindung fantasi. Ketika lingkungan sosial menolaknya, mental anak yang trauma akan mudah menciptakan figur aman baru, meskipun wujudnya beresiko. Usai bertemu dengan Virago, Lukas keluar dari gedung tersebut dengan hati-hati agar tidak ada yang melihatnya. Namun kali ini, Lukas malah dikejar oleh seekor anjing, dan Lukas begitu kaget melihat anjing tersebut dipindah alamkan oleh Virago tepat di depan matanya.
yang pada akhirnya Lucas harus menguburkan anjing tersebut di dalam gedung Virago bersama dengan Virago. Usai berbincang sebentar, Virago menyentuh wajah Lucas yang meninggalkan jejak sirup marjan merah di wajahnya. Dilanjutkan, mereka bermain di hutan sampai sore, dan saat pulang, Lucas juga mencuci kotoran noda di pakaian dan tubuhnya. Namun aksi itu dipergoki oleh Anna yang kembali ke kediaman Tom. Hal itu akhirnya membuka pembicaraan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Lucas di luar sana. Lucas hanya menjawab jika itu adalah anjing, lalu Lucas pun pergi. Reaksi Tom hanya memaklumi hal itu, seakan adalah suatu lelucon yang tentu saja membuat Anna kebingungan. Karena menurut Anna, itu sudah harus dibicarakan dengan serius, takut terjadi hal buruk. Tapi Tom mengabaikan hal itu dan menyepelekan teguran Anna ini. Malah Tom mempermasalahkan Anna yang tiba-tiba pergi dan menghilang lalu muncul kembali. Di sini terlihat sikap emosional neglect atau pengabaian emosional dari Tom. Penyangkalan atas perilaku aneh adik sendiri merupakan mekanisme pertahanan ego Tom agar ia tidak perlu menghadapi kenyataan kalau kondisi mental adiknya sedang memburuk. Weren't even here. You heard him, it was dog's blood. You guys need to talk to someone. Talk to who? The first sign of something going wrong, you just leave. You can't just leave for 2 days and expect us to... Besok harinya, Moria mengajak Lucas pergi diam-diam. Sementara di rumah Tom, Anna kembali mengungkit jika Tom melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan Lucas mana yang baik dan buruk. Karena Anna bercerita jika ia juga punya seorang adik yang gemar melukai binatang, dan itu berdampak sampai ia dewasa sekarang dan berakhir di penjara. Tapi Tom yang tak suka dinasehati, serta juga beranggapan Anna terlalu ikut campur urusannya dengan Lucas, membuat Tom memaki Anna. Selain itu, menurut Mimin, maksud si Anna ini bagus, sebab ia melihat penyimpangan dari cara didikan Tom yang bermain slap face ketika mereka memiliki masalah. Dengan dalih dari Tom sendiri, jika itu mereka lakukan untuk saling menyampaikan perasaan masing-masing. Walau di mata Anna, itu adalah tindakan yang tidak tepat. Perilaku menyakiti hewan pada anak-anak, zoosadism, adalah sinyal bahaya psikologis, red flag yang berkaitan erat dengan conduct disorder. Gangguan perilaku berat yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian asosial saat dewasa. My little brother is none of your Do you ever wonder what... If you want to talk, let's talk about No, and us. if he goes too far, you'll play a little game. It's something just for us, something to... Women. Just little boys. Anna yang ditinggalkan kerja oleh Tom usai pertengkaran mereka tadi bertemu dengan seorang gadis yang merasa kehilangan anjing miliknya. Anna mulai memiliki firasat buruk tentang hal itu. Lalu Anna pun kembali ke rumah Tom, yang mana tanpa sepengetahuan Anna, sebenarnya Virago telah mendatangi rumah Tom terlebih dahulu. Tom? Hello? Hello? Who's that? Tom, I have your gun. Lucas? Sementara Lucas dan Moria mengunjungi perpustakaan sebelum akhirnya Moria meninggalkan Lucas, sebab Rose dan Donna menghubunginya. Dalam perjalanan pulang, Lucas melihat mobil milik Anna sudah terparkir di depan rumahnya dengan kondisi baret yang luar biasa. Sampai di dalam rumah, Lucas dihubungi oleh pemilik bar tempat biasa Tom berkunjung untuk meminta Lucas segera menjemput Tom. Lucas yang mengira jika Anna ada di dalam rumah, meminta Anna untuk menemaninya menjemput Tom. Tapi Lucas belum sadar jika Anna tidak di sana. Dan di atas meja terdapat poster anjing hilang yang mirip dipindah alamkan oleh Virago. Akhirnya, Lucas sadar ada sesuatu buruk terjadi dengan Anna dengan sebuah bekas peluru di dinding rumah mereka. Lucas segera membereskan kekacauan di rumahnya yang mungkin saja disebabkan oleh Virago, pikir Lucas. Sementara itu, di tempat Tom biasa nongki, Tom tengah menggoda seorang wanita lain. Dan tidak berapa lama, Lucas pun datang untuk mempertanyakan Anna. Namun terlihat Tom sedang tidak sadar, malah mengabaikan Lucas serta masih sibuk menggoda wanita tersebut. Namun Joe, pemilik dari tempat tersebut, enggan membiarkan Tom yang terus-terusan meracau. Sampai akhirnya Joe pun meminta Tom untuk segera angkat kaki dari tempat usahanya itu.
Besok paginya, Tom yang akan berangkat kerja melihat foto di dinding yang diletakkan oleh Lucas. Namun saat ia mengambil foto itu, terlihat ada bekas lubang peluru di sana. Tom juga memastikan Lucas di kamarnya yang telah menghilang, dan pada akhirnya Tom menelpon rekan kerjanya untuk memberitahukan kalau ia tidak bisa bekerja hari ini. Saat keluar rumah dengan niat mencari Anna ataupun Lucas, Tom melihat goresan baret di bagian mobil Anna, yang membuat Tom pergi ke kediaman orang tua Anna. Tapi terlihat ayah Anna begitu cuek kepada Anna, bahkan tidak menghiraukan pertanyaan dari Tom itu. Sementara itu, Lucas yang telah muak melihat perbuatan dari Virago mulai mengomel dan marah di tengah hutan untuk meminta Virago menampakkan dirinya. Tapi karena Virago tak kunjung keluar dari persembunyiannya, Lucas pun mulai menelusuri rel kereta api. Yang setelah itu, Tom membawa Lucas pulang untuk mempertanyakan kekacauan yang sebenarnya terjadi ini. Karena Tom tahu bekas peluru di dinding adalah dari senjata mendiang si ayah, Tom merasa jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Lucas darinya, membuat Tom tidak dapat menahan emosinya dan sesekali melakukan tindakan fisik kepada Lucas. Bahkan Tom juga menuduh jika Lucas memindah alamkan Anna, tapi Lucas berkilah jika itu bukanlah perbuatannya, yang akhirnya Lucas menyarankan untuk mereka kembali memainkan slapfish. Can you tell me anything about that? Did you hurt her? No. Then tell me. This isn't a game. I'm not playing. Did you... Maybe the monster got her. Enough with that shit. Usai beberapa kali pukulan dan bentakan dari Tom karena Tom mengira jika Lucas melukai Anna sebab ada sesuatu hal, yang akhirnya Tom memeluk Lucas dengan spontan karena merasa hanya Lucaslah anggota keluarga dari Tom untuk saat ini. Lalu dilanjutkan Tom merendam dirinya di dalam bathtub dengan pakaian basah, memanggil Lucas untuk sekadar bercerita perihal kemalangan kedua orang tua mereka yang dipindah alamkan sebab kecelakaan yang pernah dialami saat pergi ke Florida beberapa tahun silam. Namun nampaknya Lucas tidak ingin membicarakan hal itu, lalu pergi meninggalkan Tom. Perubahan drastis emosi Tom dari kekerasan lalu tiba-tiba memeluk ini menggambarkan trauma bonding dan konflik emosional pasca trauma atau PTSD, di mana ketakutan akan kehilangan manifestasi dalam bentuk luapan amarah yang tidak stabil. Malam harinya, Lucas kembali bertemu dengan Moria, hanya untuk sekedar bertanya kenapa Moria begitu menyebalkan saat bersama dengan Rose dan Donna. Tak lama, mereka berdua mendengar teriakan dari Tom, yang mana Lucas mengira jika Tom mungkin saja disakiti oleh Virago. Dan ternyata dugaan itu salah. Tom hanya berteriak karena melihat seekor tikus. Lalu Lucas membantu Tom untuk menangkap dan berniat bermain dengan tikus tersebut. Terlihat wajah tidak senang dari Moria melihat kedua saudara ini begitu bahagia menyakiti hewan. Perilaku merasa terhibur saat menyiksa hewan kecil memperlihatkan desensitisasi kekerasan yang parah pada Lucas dan Tom akibat paparan trauma fisik berkelanjutan di lingkungan rumah mereka. Besok harinya, di saat Tom pergi bekerja, Lucas kembali didatangi oleh Virago. Virago datang hanya untuk menghibur dan mengajak main Lucas yang sendirian. Tapi di saat Virago mengambil pakaian milik Anna, membuat Lucas marah kepada Virago. Give it to me! This isn't a job! Stop! Tom yang pulang bekerja melihat rumahnya sangat berantakan akibat tindakan dari Lucas dan Virago sebelumnya. Sementara Lucas yang sadar jika Tom telah kembali segera menyembunyikan Virago, yang pada akhirnya Tom semakin yakin jika ada hal buruk yang disembunyikan oleh Lucas darinya. Untuk membuka rahasia itu, mereka berdua memutuskan untuk bermain slapface kembali. Saat permainan slapface berlangsung, Virago yang melihat Lucas ditampar oleh Tom mulai mendekati Tom dengan niat akan memindah alamkan Tom. Tapi Lucas yang akhirnya sadar jika Virago akan memindah alamkan siapapun yang menyakitinya, pun segera memeluk Tom dan berkata jika ia sangat menyayangi Tom. Hari berikutnya, Lucas kembali mendatangi kediaman Moria. Tapi agaknya Moria masih tidak ingin berbicara dengan Lucas. Lucas pun pergi sendirian ke dalam hutan dan kembali melihat bunga si Holly dan mengikuti jejak bunga tersebut. Yang pada akhirnya jejak tersebut membawa Lucas kepada sebuah tumpukan tanah yang berisikan tubuh kaku dari Anna. Di sini terlihat jelas jika Lucas sedari awal melakukan mekanisme pertahanan ego defense mechanism, berupa denial atau penyangkalan.
Secara tak sadar, Lucas menyimpan ketakutan atas kebenaran tersebut, namun otaknya menolak fakta, denial, sampai bukti fisik yang nyata muncul di depan matanya. Tapi saat itu terjadi, Rose dan Donna malah datang menyerang Lucas, karena beranggapan Lucas melakukan penguntitan kepada Moria. Namun untungnya, Lucas berhasil melarikan diri dari para wanita pelenger ini, dan tanpa disadari, Virago telah mengincar mereka. Get him. Over that way. Come on. Hey! Mom, please come out and talk to me. I'm really sorry. You okay? Help! Help me, please! Akibat kejadian itu, Lucas pun ditangkap, namun Tom belum bisa menemuinya di kantor polisi. Polisi mengira Lucaslah yang telah menyakiti Moria. Sementara Sheriff John bertanya kepada Lucas apa yang terjadi. Lucas mencoba berkata jujur jika semua ini perbuatan dari Virago. Tapi Sheriff yang mengetahui dari latar belakang Lucas dan Tom berasumsi jika Lucas berbohong, dan Virago sendiri hanyalah makhluk mitos. Sheriff berkesimpulan kalau ini disebabkan oleh trauma masa lalu dari Lucas. Yang mau tak mau, Sheriff harus menahan Lucas untuk sementara waktu. Analisis Sheriff ini merujuk pada trauma-induced delusion, yaitu kondisi di mana seseorang yang mengalami trauma psikologis berat menciptakan figur ilusi untuk memproses rasa takut atau rasa bersalahnya. Usai Sheriff pergi, Lucas yang tertidur di atas meja ruangan interogasi mendengar suara keras dari luar, dan yang ia temukan sangat banyak anggota kepolisian yang telah dipindah alamkan di sana. Lucas yang sadar jika itu adalah perbuatan dari Virago mulai takut dan memutuskan untuk lari dari kantor polisi itu. Ternyata Lucas pergi kembali ke rumahnya, sementara Tom sendiri melihat kekacauan di kantor sheriff dan mendapatkan telepon dari Lucas yang meminta Tom segera pulang. Usai menelpon Tom, Lucas mengeluarkan beberapa mainannya, dan tak berapa lama Virago datang menghampiri Lucas. Lucas bertanya kepada Virago apakah dia makhluk baik atau jahat, tapi Virago memberikan jawaban abu-abu dengan isyarat dia tidak berada di kedua sisi itu. Saat kebersamaan Lucas dan Virago itulah, Tom datang dan... Tom! No! Tom mencoba melawan Virago, namun kalah kuat oleh serangan Virago itu membuat Tom tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Lucas mencoba menyerang Virago tepat di titik vitalnya, yang membuat cairan sirup marjan keluar dan Virago pun ambruk. Lucas segera mendekati Tom dengan harapan bisa menyelamatkan Tom. Tak berapa lama, kepolisian datang mengepung kediaman dari Tom dan Lucas ini. Di sana anehnya, polisi hanya menemukan kedua kakak beradik ini, dan tidak ada Virago di sana. Ending di sini membuat Mimin kembali berpikir, apakah Virago benar-benar ada secara mistis? Atau semua ini adalah manifestasi psikologis dari dissociative identity disorder, kepribadian ganda, serta delusi parah akibat proyeksi trauma masa kecil Lucas yang menciptakan sosok pelindung fiktif. Film pun selesai. Nah gengs, film Slapface yang rilis tahun 2021 ini merupakan karya sutradara Jeremiah Kipp, dengan mengantongi rating 5,0/10 di IMDb dan 70% di Rotten Tomatoes. Film ini berhasil mengemas horor indie menjadi tontonan psikologis yang penuh makna tersirat. Sudut pandang Mimin untuk film ini bukan cuma sekedar horor monster hutan biasa, melainkan cermin kelam dari siklus kekerasan atau cycle of abuse dan rasa duka yang tidak terselesaikan atau unresolved grief. Sosok Virago sengaja dibuat ambigu, apakah ia murni makhluk gaib atau merupakan manifestasi delusi dari ketakutan serta keputusasaan Lucas akibat penganiayaan fisik yang terus dipendam. Film ini mengajarkan kita tentang bahaya maladaptive coping mechanism dan trauma bonding. Ketika kekerasan fisik diposisikan sebagai norma komunikasi seperti permainan Slapface, mental anak akan terdistorsi. Selain itu, kebiasaan menyiksa hewan, zoosadism yang ditunjukkan karakter, adalah red flag medis terkait conduct disorder, gangguan perilaku berat pada anak yang jika dibiarkan tanpa terapi psikologis,
bisa berkembang menjadi gangguan kepribadian asosial saat dewasa. Dari segi sinematografi, film ini sangat apik membangun nuansa gloomy dan melankolik. Penggunaan pencahayaan redup, warna-warna dingin yang membumi, serta pengambilan sudut kamera yang menyempit berhasil memperkuat rasa terisolasi, kesepian, dan trauma psikologis para karakternya. Practical effects pada kostum Virago juga memberikan sentuhan horor klasik yang terasa lebih pekat dan nyata. Menurut kalian sendiri, Virago itu nyata atau cuma delusi Lucas aja nih, gengs? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat pencet tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Segitu saja alur cerita film kali ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya di channel Kata Muji. Adios, bye.